Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa semuanya dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali pada media daring melalui e-learning. Pada pertemuan kali ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Jadi perubahan yang direncanakan itu perubahan yang memang dikehendaki, memang direncanakan agar terjadi perubahan di masyarakat. Sebagai contoh, di sini ada pembangunan jalan raya atau pembangunan jalan tol. Ini gambar di sini adalah pembangunan jalan tol, yang mana agar masyarakat ini terjadi perubahan sosial budaya, perubahan dalam bidang pertanian, kemudian dalam bidang perdagangan dan seterusnya akan mengalami perubahan. Yang kedua adalah perubahan yang tidak direncanakan. Pengertiannya apa? Adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau akibat dari perubahan yang direncanakan tadi. Atau juga tersendiri. Contoh di sini adalah adanya bencana alam. Ini merupakan perubahan yang tidak direncanakan. Seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan sebagainya juga merupakan perubahan yang tidak direncanakan. Atau juga bisa seperti yang saya katakan tadi, merupakan akibat dari perubahan yang direncanakan. Jadi dari hasil yang direncanakan manusia ternyata ada dampak negatifnya. Nah, ini merupakan perubahan yang tidak direncanakan. Kita lanjut. Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan terkadang terjadi sebagai akibat perubahan yang direncanakan. Sebagai contoh, penggunaan traktor dalam teknologi pertanian merupakan perubahan yang direncanakan. Akibatnya apa? Dengan adanya traktor, maka biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk mengerjakan pertanian menjadi berkurang. Kemajuan dan penerapan teknologi tersebut menguntungkan petani karena menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Namun di sisi lain menimbulkan dampak yang tidak direncanakan, misalnya banyak buruh tani kehilangan pekerjaan karena tenaganya telah digantikan mesin. Selain itu, dampak lainnya adalah memudarnya nilai kegotong royongan pada masyarakat desa. Jadi memudar gotong royongannya, budaya-budaya gotong royong memudar. Itu akibat dari adanya perubahan yang direncanakan, sehingga terjadi perubahan yang tidak direncanakan akibat dari perubahan yang direncanakan tadi. Kita lanjutkan pada yang kedua, yaitu faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Berarti ada faktor pendorong atau faktor penyebab, ada faktor penghambat. Faktor penyebab dulu, kita bahas dulu faktor penyebab atau pendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Anda bisa melihat pada bagian berikut, yaitu adanya penyebab perubahan sosial budaya. Yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Yang kedua, adanya penemuan baru. Yang ketiga, adanya konflik. Yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Yang kelima, adanya perubahan lingkungan alam. Yang keenam,
adanya peperangan, yang ketujuh adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Dari beberapa faktor tersebut kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Apabila suatu daerah mulai dipadati oleh penduduk, maka banyak perubahan sosial budaya yang terjadi. Misalnya, keramah tamahan menurun. Kalau di desa itu antara satu penduduk dengan penduduk lain itu sangat erat, kekeluargaannya sangat dekat. Banyak muncul kelompok baru itu akibat dari berkurang dan bertambahnya penduduk, Kemudian adanya perubahan pada lembaga sosial dan sebagainya. Yang kedua, kita masuk pada penemuan baru, faktor yang kedua. Anda bisa melihat di situ ada gambarnya HP. Ini termasuk penemuan baru handphone. Dari gambar di atas menunjukkan hasil dari pembaharuan alat komunikasi yang berupa handphone. Kecanggihan aplikasi handphone yang berkembang saat ini sudah tidak diragukan lagi. Apa yang melatar belakang pembaharuan handphone tersebut? Awalnya, handphone ditemukan sebagai alat komunikasi suara. Kemudian karena masih merasa kurang puas, manusia mengembangkannya keberadaan handphone untuk komunikasi tulisan atau message, kamera, radio, dan internet. Saat ini, aneka aplikasi dapat masuk ke dalam satu ponsel canggih ini. Ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan serta kesadaran akan berkurang dalam kehidupan masyarakat. Jadi ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan serta kesadaran akan kekurangan dalam kehidupan masyarakat membuat mereka terus menggali hal-hal baru yang dapat memuaskan mereka. Keadaan semacam ini kemudian membuat banyak penemuan baru diciptakan atau diperbaharui. Jadi asalnya adanya penemuan baru itu karena manusia tidak puas dengan fasilitas yang ada, sehingga harus memperbarui penemuan-penemuan baru yang nantinya menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Penemuan baru memang banyak membawa perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Suatu penemuan baru menyebabkan perubahan dalam bidang-bidang tertentu. Penemuan handphone dan internet adalah sebagian kecil dari perubahan baru atau pembaharuan tersebut. Berarti ada internet dan handphone itu hanya bagian kecil. Yang lain banyak sekali penemuan-penemuan baru selain handphone dan internet. Dan ini semuanya mempengaruhi perubahan sosial budaya. Ini semuanya menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Penemuan-penemuan dan pembaharuan tersebut dapat menyebabkan perubahan di bidang komunikasi, interaksi sosial. Kalau interaksi hubungan satu dengan yang lain di masyarakat pedesaan sangat erat. Dengan adanya handphone menjadi agak renggang. Biasanya orang kalau berkumpul saling berbicara, berdekatan begitu tidak. Masing-masing menggunakan handphonenya yang masing-masing asik berselancar di Facebook, di WA, sehingga tidak menyapa antara satu teman dengan teman dekat yang duduk di situ. Ini merupakan juga adanya perubahan sosial budaya yang disebabkan karena handphone tadi. Kemudian status sosial, pola pikir masyarakat juga mengalami perubahan dan tindakan-tindakan manusia. Siswa-siswa sekalian, untuk sementara pada pertemuan kali ini kita cukupkan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah
Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.